kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di petang hari ini dengan izin dan pertolongan dari Allah, kita bisa melanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Awaiqut Talabil Ilm, penghalang-penghalang, hambatan-hambatan yang menjadikan penuntut ilmu tidak berkah dan tidak bermanfaat ilmunya. Kita sampai pada pembahasan al-amalu bil ilmi. Wajibnya penuntut ilmu itu beramal dengan ilmu yang dimiliki. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, berkata pengarang kitab ini Dr. Abdus Salam Barjas, semoga Allah senantiasa merahmati beliau. Wa min a'zami ma yata'ayyanu ala ahli al-ilmi al-ittisafu bima yad'u ilaihi al-ilmi min al-akhlaqi wal-a'mali wat-ta'lim. Kata beliau, di antara perkara yang paling agung yang wajib dimiliki oleh orang yang berilmu adalah dia memiliki sifat-sifat yang bisa mengantarkannya kepada ilmu dan akhlak dan juga amal. Jadi ini sifatnya penuntut ilmu. Ilmu bukan untuk dikoleksi, bukan untuk dibangga-banggakan, tapi ilmu itu diamalkan. Sering kita dengar pepatah Arab kan? Al-ilmu bila amalin kasyajarati bila thamar. Ilmu tanpa diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah. Begitu juga Rasulullah SAW mengingatkan kita, ilmu yang kita dapatkan dan tidak diamalkan itu ditanya oleh Allah. Di antara perkara yang akan dihisap oleh Allah apa? Ilmu kita kalau tidak diamalkan. Dalam hadis riwayat Tirmidzi kata Rasulullah, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba di padang mahsyar sampai dia ditanya 4 perkara. An umrihi fima afna, umurnya untuk apa dia habiskan. Wa an ilmihi, ilmunya apakah dia amalkan. Wa an malihi, hartanya ditanya, paling berat itu harta. Min aina iktasabahu wa fima anfaqah, dari mana dia hasilkan hartanya, kemana dia belanjakan hartanya. Dan yang keempat, wa an jismihi fima ablah, anggota tubuhnya untuk apa dia gunakan. Maka ini perkara yang paling agung. Seorang penuntut ilmu memiliki sifat-sifat dan akhlak yang akan mengantarkannya kepada ilmu, amal dan juga mengajarkan ilmu. Kata beliau, fahuwa ahaqqun nas bil ittisafi bil akhlaqil jamilah. Orang yang memiliki ilmu agama, dia adalah orang yang paling utama memiliki akhlak-akhlak yang baik. Wa takhalli min khuluqi razilin, dia berlepas dari akhlak-akhlak yang buruk. Wa hum aulan nasi bil qiyami bil wajibati adh-dhahirati wal batinah,
Orang yang memiliki ilmu agama adalah orang yang paling utama di antara manusia untuk melakukan kewajiban-kewajiban yang Allah tetapkan kepada mereka, baik yang sifatnya zahir maupun batin. Wa tarkal muharramat, orang yang punya ilmu agama, orang yang paling utama meninggalkan perkara yang haram. Tamayyazu bihi minal ilmi wal ma'arif, yang dia memiliki keistimewaan karena dia tahu ilmunya, yang itu tidak dimiliki oleh orang yang lain. Makanya orang yang punya ilmu agama, dia maksiat, dosanya dilipat gandakan. Beda orang yang berilmu dengan orang yang awam. Kalau gitu saya milih nggak nuntut ilmu aja, Ustaz. Ya, ini lebih salah lagi, karena kalau dia nggak nuntut ilmu, dia dapat dosa yang lebih besar karena dia meninggalkan kewajibannya. Maka tetap dia nuntut ilmu, dan sesudah tahu ilmunya wajib dia tinggalkan yang haram. Dia tahu itu transaksi haram, harus dia tinggalkan. Dia tahu itu kewajiban, maka harus dia amalkan. Karena itu perkara yang harusnya dimiliki oleh orang yang paham ilmu agama. Kemudian kata beliau, wali annahum qudwatun nas. Orang yang berilmu itu teladan bagi manusia yang lain. Wan nasu majbuluna 'alal iqtida bi ulamaihim sya'au an abau fi katsirin min umurihim. Manusia secara umum akan mengikuti dan meneladani ulama-ulama mereka, baik ulama itu sadar atau tidak. Makanya bahaya kalau kiai itu melakukan maksiat, ustadz itu maksiat, diikutin. Oh, ustadz fulan aja maksiat, ya, kiai fulan aja maksiat. Itu bahayanya. Manusia mencontohnya, melihatnya. Nah, ini bahayanya kalau orang yang berilmu justru dia meninggalkan kewajiban, melakukan maksiat, karena manusia akan mencontohnya, baik ulama ini sadar atau tidak. Oh, dia aja ustadz kalau dagang nipu, ya. Oh, dia aja ustadz, ya, kalau di medsos suka, ya, menampilkan foto-foto yang tidak, ya, layak, maka dia akan dicontoh. Maka hati-hati, orang yang berilmu, orang manusia yang lain akan melihatnya. Wali'annahum yatatarraqu ilaihim minal i'tiradat wal qawadih indama yatrukuna ma yad'u ilaihil ilmi a'zamu mimma yatatarraqu ala ghairihi. Dan karena orang yang berilmu itu kalau didapati di dirinya tadi melakukan maksiat, meninggalkan kewajiban, maka ini akan terjadi penyimpangan-penyimpangan, i'tiradat wal qawadih. Dia melakukan tindakan-tindakan tercela karena dia meninggalkan ilmu yang telah dia miliki dan dia tidak mengamalkannya. Wa aidon, ini yang penting ini. Fakana as-salafu yasta'inuna bil amali bil ilmi 'alal ilmi. Para ulama salaf kita senantiasa meminta pertolongan dengan mengamalkan ilmu agar ilmu yang dia miliki menjadi berkah dan bermanfaat. Cara kita supaya ilmu ini bermanfaat, kita berarti mengamalkan ilmu, cara meminta pertolongannya kepada Allah dengan kita mengamalkan ilmu. Baru ilmu itu langgeng, ilmu itu bermanfaat, ilmu itu berkah. Tapi kalau ilmu itu nggak diamalkan, maka ilmu itu hilang begitu saja. Fa in amila bihi istaqara. Kalau ilmu itu diamalkan, maka dia akan menetap dan dia akan tumbuh.
wa kathurat barakatuhu, dan banyak keberkahannya. Anda pernah contohkan antum ya, ada seorang ulama dari kalangan tabi'in namanya Abu Abdurrahman As-Sulami. Beliau ini meriwayatkan hadis dari sahabat Utsman bin Affan. Hadisnya familiar. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik manusia di antara kalian yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Ini kan hadis dari sahabat Utsman. Utsman ngajarin ke tabi'in ini, Abu Abdurrahman As-Sulami. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari ketika menjelaskan perkataannya Abu Abdurrahman, beliau mengatakan, kata Abu Abdurrahman, hadzal hadis alladzi aq'adani fi masjid Kufah mundu khilafati Utsman ila khilafati Hajjaj. Kata Abu Abdurrahman, setelah dia meriwayatkan hadis ini dari Utsman, hadis ini kata beliau yang membuat beliau rela duduk ngajarin Al-Quran kepada manusia dari mulai kekhalifahan Utsman bin Affan sampai kekhalifahan Hajjaj bin Yusuf. Kata Ibnu Hajar nih, kalau seandainya ada dua kemungkinan, kata, kalau dihitungnya dari awal kekhalifahan Utsman sampai akhir kekhalifahan Hajjaj, itu sekitar 72 tahun. 72 tahun ngajarin orang Al-Quran. Gara-gara dengar hadis ini saja. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik manusia yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan. Ya, ini kemungkinan pertama. Kalau dihitungnya dari awal kekhalifahan Utsman sampai ke akhir kekhalifahan Hajjaj. Ada kemungkinan yang kedua, kata Ibnu Hajar. Kalau dihitungnya dari akhir kekhalifahan Utsman sampai awal kekhalifahan Hajjaj, itu pun sudah lama, sekitar 38 tahun. Ada nggak di zaman kita orang ngajarin Al-Quran 38 tahun? Ya, jarang. Lihat Abu Abdurrahman As-Sulami, dengar hadis ini dari Utsman, dia pahami, dia amalkan, dia ngajarin manusia di Masjid Kufah Al-Quran. Kalau kita hitung minimal saja tadi, dari awal, dari akhir kekhalifahan Utsman sampai awal kekhalifahan Hajjaj, itu sudah 38 tahun. Lihat, begitu bersegeranya mereka ngamalin ilmu. Ya, ini kan yang jarang di zaman kita. Tapi ulama salaf, mereka kalau sudah dengar keutamaan satu hadis, langsung mereka bersegera mengamalkannya. Nah ini makanya banyak keberkahannya. Sebaliknya, wa in tarakal amala bihi dhahaba au adimat barakatuhu. Sebaliknya kata beliau, kalau orang itu punya ilmu agama tapi dia nggak ngamalin, maka ilmu itu akan pergi dan hilang keberkahannya. Ini di garis bawah ini. Kita ini kan sudah banyak duduk di majelis ilmu, tapi terkadang kurang amalnya. Akhirnya apa? Hilang itu ilmu yang pernah kita dapatkan dan akhirnya hilang keberkahannya. Karena kenapa? Tidak diamalkan. Ya. Kemudian kata beliau, faruhul ilmi wa hayatihi wa qiyamihi innama huwa bil qiyami bihi amalan wa takhalluqan.
ruhnya ilmu itu dan kehidupannya dan tegaknya ilmu tersebut, yaitu dengan cara apa? Kita menegakkan amal dari ilmu yang kita dapatkan. Kita berakhlak sesuai dengan ilmu yang kita dapatkan, dan kita ajarkan dan kita nasihati orang-orang yang butuh dengan ilmu tersebut, dan ini bagian dari mengamalkan ilmu. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan upaya kecuali semuanya karena pertolongan dari Allah Ta'ala yang maha agung dan juga maha tinggi. Ini wajibnya mengamalkan ilmu. Kemudian tariqatut ta'lim, metode belajar atau metode mengajar juga. Para ulama memberikan tips-tips metode belajar. Yang pertama, wa yanbaghi sulukut tariqin nafi'i indal bahthi ta'alluman wa ta'liman. Selayaknya orang yang berilmu menempuh jalan yang bermanfaat ketika mereka mencari ilmu, apakah mereka dalam rangka belajar atau mereka dalam rangka mengajarkan. فَإِذَا شَرَحَ الْمُعَلِّمُ فِي مَسْأَلَةٍ وَضَحَهَا وَأَوْصَلَهَا إِلَى أَفْهَامِ الْمُتَعَلِّمِينَ بِكُلِّ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ مِنَ التَّعْبِيرِ. Apabila seorang guru menjelaskan satu masalah kepada muridnya, hendaklah dia jelaskan sejelas-jelasnya dan dia sampaikan ilmu tersebut sesuai dengan pemahaman orang yang belajar kepadanya, sesuai dengan kemampuan yang dia miliki di dalam mengungkapkannya. Wadarabal amsal, bisa dengan cara dia berikan perumpamaan-perumpamaan, wattaswir, gambaran-gambaran, wattaharir, dia tulis, dia catat, dia jelaskan itu di papan tulis. Maka itu cara bagaimana seorang guru bisa mendatangkan pemahaman yang baik kepada muridnya. Summa, kemudian, nah ini garis bawah ini, la yantaqilu minha ila ghairiha qabla tafhimiha lil muta'allimin. Enggak boleh dia melompat atau berpindah kepada pemahaman yang lain atau ilmu yang lain sebelum ilmu yang telah dia ajarkan ke muridnya itu difahami dengan baik. Wala yada'il muta'allimin yakhrujuna minal mawdu' alladhi lam yutim ta'limahu wa takrirahu ila mawdu'in akhar hatta yuhaqqimuhu wa yafhamuhu. Dan tidak boleh seorang guru meninggalkan muridnya untuk berpindah dari satu tema pembahasan kepada tema pembahasan yang lain sebelum anak-anak muridnya tersebut memahaminya. Ini ikhwah yang kadang sebagian ikhwah nggak sabar untuk ngabisin kitab-kitab para ulama. Biasanya satu kitab ini belum selesai, pindah lagi ke kitab lain. Akhirnya pemahamannya setengah. Beda dengan orang yang dari satu kitab dia baca sampai selesai, khatam. Ini yang harusnya dilakukan penuntut ilmu. Jadi jangan sampai kitabnya baru setengah dikaji, ganti lagi kitab yang lain. Ya. Akhirnya apa? Dia nggak sampai pada pemahaman yang utuh. Nah ini kan banyak di zaman kita, ya. Padahal harusnya kalau sudah ditetapkan satu kitab, ya sudah selesaikan sampai akhir pembahasan. Ya, untuk belajar kitab tauhid, dimulai dari usul salasa, selesaikan usul salasa. Jangan belum selesai usul salasa pindah lagi ke kitab tauhid. Ya. Akhirnya nggak sampai sempurna dan utuh pemahamannya. Padahal justru pengarang kitab itu
kebanyakan menyampaikan kesimpulan isi kitabnya di mana? Di akhir. Gimana orang itu mau paham isi kitab tersebut kalau dia nggak baca sampai akhir? Gitu. Kebanyakan penulis kitab dia sampaikan kesimpulan ya di akhir dari kitab tersebut. Antum dulu kan gitu kan, nulis skripsi antum kesimpulannya di mana? Ya, ya di akhir-akhir ya baru disampaikan. Ya, maka ini pentingnya kita menghatamkan dari satu kitab ulama ke kitab yang lain, dan itu secara terstruktur dan sistematis. Mulai dari kitab yang paling mudah, Anda sudah sampaikan ya. Kalau hadis, mulai dari hadis Arba'in An-Nawawiyah, selesai 42 hadis, baru lanjut lagi Umdatul Ahkam, paling sekitar 450 hadis. Baru lanjut lagi, boleh Riyadus Shalihin atau juga Bulughul Maram. Jadi bertahap ini. Antum dulu kan belajar matematik, SD belajar apa? Paling bilangan-bilangan. Gak mungkin anak SD dikasihnya logaritma, keberatan. Ya, makanya ulama pun menyusun kitab-kitab dari yang dasar sampai yang memang sesuai dengan keilmuannya. Nah ini bertahap, ya. Nah ini yang diingatkan, jangan sampai berpindah dari satu tema ke tema lain sampai muridnya memahaminya. Fa innal khuruja minal mawdu'i ila ghairihi qabla al-intihai minhu yuhramul faidatu kama taqaddama. Karena kata beliau, seseorang kalau dia belajar ilmu belum selesai udah pindah ke kitab yang lain sebelum selesai, maka dia diharamkan, terhalangi mendapatkan faidah dari kitab tersebut. Nah ini pentingnya kita ya tahu metodologi cara kita menuntut ilmu agama ini. Ya. Lanjut, kita udah mau selesai nih. Ta'ahad mahfuzatil muta'allimin, menjaga hafalan-hafalan penuntut ilmu. Orang yang belajar bagaimana cara menjaga hafalannya tersebut. Wa yanbaghi ta'ahad mahfuzatil muta'allimin wa ma'lumatihim bil i'adati wal imtihan. Ini yang kita nggak ada, Mas Arifin. Cara menjaga hafalan keilmuan yang dimiliki penuntut ilmu itu adalah dengan cara murojaah dan ada ujiannya. Ya. Karena kalau nggak ada ujian nggak belajar, ya, nggak ngulang-ngulang, ya. Makanya cara menjaganya seperti itu kata beliau, dengan murojaah dan ada ujiannya, ya. Wal hasu 'alal muzakarati wal murajaah, dan mendorong agar mereka mengulang-ulang pelajarannya. Wa tikrarud darsi fa inna ta'alluma bimanzilatil gharsi lil ashjar, dan hendaknya penuntut ilmu dia ulang-ulang pelajarannya, karena orang yang belajar itu seperti orang yang menanam pohon. Muzakarah, dia ngulang-ngulang itu seperti dia menyirami air kepada tanaman pohon tersebut. Semakin dia sirami semakin apa? Subur. Sama, orang semakin murojaah muzakarah ilmunya itu akan semakin nempel dan lengket pemahamannya. Makanya sebetulnya ya, walaupun kita sudah khatam nih satu kitab, tetap ulama menganjurkan baca lagi, dikaji lagi, karena kita akan dapat pemahaman yang lebih. Antum misalnya pernah belajar fikih, belajar bab wudu, ketika dijelaskan
Mungkin antum pahamnya ya tentang masalah-masalah wudu yang biasa saja. Tapi ketika antum baca lagi, ternyata dijelaskan oleh ustadz yang berbeda, gimana kalau orang itu punya muka dua? Apakah dua mukanya harus dibasuh ketika wudu? Ada nggak orang punya muka dua? Ada. Ya, semakin antum baca, semakin antum tahu, berkembang ilmu. Ya, ulama fikih itu luar biasa. Ya, mereka sudah bicara hal-hal yang mungkin belum terfikirkan di zaman kita hari ini. Sampai ulama fikih misalnya bicara tentang ada wanita yang hamil tapi tanpa melalui pernikahan dan tanpa berzina. Gimana caranya itu? Hah? Paham nggak antum? Hah? Enggak, orang umum selain Maryam. Ulama fikih bicara gimana kalau ada orang hamil tanpa perzinahan dan tanpa menikah. Mungkin bisa tidak? Mungkin. Gimana caranya? Kata sebagian ulama fikih, ini ulama fikih mazhab Hanafi yang banyak sekali andai-andainya. Ya, sampai mereka membayangkan kalau ada laki-laki mandi di kali, di sungai, tiba-tiba keluar air maninya. Gak taunya, gak jauh dari situ ada perempuan mandi. Masuk air mani itu, bisa punya anak. Sampai kayak gitu ulama fikih bicara. Kalau di zaman kita mah mungkin bisa, ya, dengan cara ya tes DNA gitu ya. Tapi di zaman dulu orang ulama fikih belum ada ya teknologi seperti itu, tapi mereka bicara tentang itu. Ya. Nah, ini pentingnya kita memurojaah ilmu. Semakin kita murojaah ulang-ulang, semakin bertambah pemahaman kita. Yang lain, ilmu hadis, ya, ilmu tafsir, ya. Antum dulu mungkin nggak pernah membayangkan ada ulama yang berpendapat bahwasannya kotoran binatang yang boleh dimakan dagingnya itu suci. Kotoran kambing itu suci, kotoran ayam itu suci. Kalau di negeri kita pasti statement yang kayak gitu dianggap aneh kan? Karena mereka nggak baca kitab ulama. Padahal memang ada ulama yang berpendapat seperti itu. Kotoran binatang yang boleh dimakan dagingnya, kambing, ayam, apalagi unta, itu suci kotorannya. Itu pendapatnya siapa? Pendapatnya siapa? Imam Ahmad Ibn Hanbal dan mazhab Hambali. Makanya dulu sempat viral, ada yang minum air seni unta. Orang Indonesia kan kaget, kok air seni unta diminum? Oh, dia nggak pernah baca kitab fikih ulama. Ada sebagian ulama yang mengatakan ya bahwasannya kotoran binatang yang boleh dimakan dagingnya itu suci. Dalil mereka kuat. Apa dalilnya? Untuk tahu nggak? Kotoran binatang yang boleh dimakan dagingnya itu suci. Dalilnya hadis riwayat Bukhari, kitab yang paling sahih kan setelah Al-Quran. Ada beberapa orang dari suku Uqal baru masuk Islam, tinggal di Madinah, sakit. Sebagian mengatakan sakitnya demam, ya. Sebagian mengatakan ada sakit di matanya. Maka Rasulullah suruh minum dari susu unta dan air seninya. Sahabat itu ngikutin, minum dari susu unta dan air seninya. Dengan izin Allah sembuh. Nah,
Dalilnya kuat nggak? Kalau seandainya kotoran unta itu najis, nggak mungkin Rasulullah memerintahkan orang itu minum dari air seni unta. Kan gitu dalilnya mazhab Hambali. Mereka juga berdalil hadis riwayat Abu Dawud, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qabla an yubnal masjid shalla fi marabidil ghanam. Kata sahabat, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum dibangunkan Masjid Nabawi, beliau sholatnya di kandang-kandang kambing. Kalau disolat di kandang kambing ada kotorannya tidak? Nah, kita membaca ini kan kalau cuma sekali ya selesai itu, oh iya. Tapi ternyata kita lihat ada pendapat mayoritas ulama yang mereka memahami dua hadis tadi secara lain gitu. Nah ini pentingnya kita betul-betul ya murajaah, mudzakirah. Kalau menurut mazhab Hambali itu loh dalilnya suci. Nggak mungkin Rasulullah sholat di kandang kambing kemudian kok pasti kena kotorannya. Tapi cara mayoritas ulama memahaminya beda. Kata jumhur mayoritas ulama, yang pertama hadis Bukhari tadi yang sahabat minum dari air seni unta, mereka memahaminya itu dalam keadaan darurat saja. Nggak ada lagi obat di zaman itu. Maka Rasulullah memerintahkan sesuatu yang dalam keadaan darurat. Kaidahnya ad-darurat tubihul mahzurat. Dalam keadaan darurat, kalau orang ini nggak ada obat lagi kan bisa mati, maka dia boleh melakukan yang haram tadi. Yang kedua, kata jumhur ini, mayoritas ulama, adapun Rasulullah sebelum dibangun masjid, sholat di kandang kambing, kata mayoritas ulama, sebelum Rasulullah sholat dibersihin dulu. Lihat kan? Tentu mungkin pemahaman yang pertama, iya ya, ternyata benar ya. Rasulullah sholatnya bareng kotoran kambing. Tapi jumhur memahaminya beda. Sebelum sholat Rasulullah bersihkan dulu, baru Rasulullah sholat. Jadi itu tidak jadi dalil kotoran binatang yang boleh dimakan dagingnya itu najis. Nah ini pemahaman kita akan bertambah kalau kita murajaah, muzakarah, ya satu kali ngatamin kitab, ngatamin baca-baca lagi, ya. Nah ini manfaatnya kita selalu muzakarah, mengulang-ulang ilmu agama yang kita pelajari. Baik. Kemudian adabuz zimalati, adab di dalam bersahabat, berteman sesama penuntut ilmu. Kama anna 'alal muallimi, kama anna 'alal muta'allimi tauqiri muallimihi, sebagaimana wajibnya orang yang belajar memuliakan orang yang mengajarkannya ilmu dan beradab dengannya, maka begitu juga selayaknya penuntut ilmu itu mereka memiliki adab kepada sahabat-sahabatnya, ya. Wal muta'allimuna ma'ahu alaihi min mura'ati hukukihim. Orang yang berilmu itu ketika bersahabat, maka mereka akan senantiasa menunaikan hak-hak sahabatnya dan beradab bersama mereka. Itu bagian dari menunaikan hak-hak sahabat-sahabat tersebut melebihi hak-hak persahabatan yang biasanya dimiliki oleh orang-orang awam. Karena orang yang berilmu, kalau mereka bersahabat, mereka menunaikan hak persaudaraan dan juga hak persahabatan.
Hak persahabatan itu, bapak-bapak, itu kan dua saja. Hak persahabatan itu dua. Yang pertama, wajib kita bersahabat dengan orang beriman, orang bertakwa, dan orang soleh. Itu diantara hak persahabatan. Tapi antum harus pahami, yang namanya sahabat itu teman akrab kita, teman dekat kita. Artinya kalau sekedar kenal ya nggak apa-apa sama non-muslim, sekedar kenal saja. Tapi jangan jadikan mereka apa? Teman dekat, teman akrab kita. Karena kenapa? Karena ulama menjelaskan, kalau temannya itu orang kafir, orang fasik yang suka maksiat, atau dia orang munafik, kalau dia punya teman seperti itu, maka itu akan menjadi penyesalan pada hari kiamat. Ada dalam surah Al-Furqan, Allah Ta'ala menyebutkan penyesalan penghuni neraka jahanam gara-gara salah milih sahabat. Salah milih sahabat, nyesel di neraka jahanam. Kata Allah Ta'ala, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Celaka aku, seandainya dulu aku nggak jadikan fulan sebagai temanku. Karena kenapa? Laqad adallani. Gara-gara dia aku tersesat. Karena kenapa? Kalau temannya itu bukan mukmin yang soleh, dia akan ngajarin kita perkara-perkara yang haram. Makanya itu kenapa hak persahabatan itu gak boleh kita menjadikan orang kafir, fasik, munafik sebagai teman dekat, teman akrab kita. Antum bersahabat sama orang yang hobinya judi online, lama-lama antum ikut judi online. Antum punya sahabat sama orang yang suka nunda-nunda sholat, lama-lama antum juga ikut-ikutan nunda sholat. Antum bersahabat sama orang yang suka minumnya bir bintang, ngisepnya ganja, pakainya narkoba, lama-kelamaan antum akan nyicipin. Makanya persahabatan dalam Islam itu ada aturannya, nggak asal-asalan kita milih sahabat. Ya, karena tadi akan jadi penyesalan pada hari kiamat nanti. Makanya kita diminta untuk, bahkan diwajibkan oleh Allah, pilih sahabat yang mukmin, beriman, bertakwa dan saleh. Yang kedua ya, kenapa kita disuruh milih sahabat yang mukmin, bertakwa dan saleh? Karena mereka akan memberikan kita manfaat di 3 fase kehidupan. Sahabat yang mukmin, saleh, bertakwa, mereka akan memberi kita manfaat di 3 fase kehidupan. Yang pertama di mana? Di dunia. Apa manfaatnya punya sahabat saleh? Dia ngingetin kita ketika kita jatuh pada maksiat dan dosa. Jadi lihat, persahabatan itu bukan karena dia datangin keuntungan duniawi sama kita. Oh ini enak nih bulan bersahabat, kita ditraktir terus. Bukan sekedar itu ukurannya. Tapi lihat dia soleh, dia bertakwa atau tidak. Karena kalau temannya bertakwa dan soleh, dia akan ngingetin kita kalau kita jatuh dalam kesalahan dan dosa. Nah ini manfaat di dunia. Begitu juga di dunia, saat kita sakratul maut, sahabat yang soleh, dia akan mentalkinkan kita. Coba sahabatnya nggak soleh, bingung dia. Sahabatnya sudah nafasnya terengap-engap, dia bingung, ngapain ini yang harus dilakukan?
Tapi kalau dia soleh, dia akan talkinkan ke telinga sahabatnya ini untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Ini di dunia. Setelah di dunia di mana? Di alam barzakh. Setelah kita meninggal. Setelah kita meninggal saja, sahabat yang soleh akan ikut itu, mengurusi jenazah kita sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Kan Rasulullah jamin, man yusalla ala janazatihi arba'una rajulan la yushrikuna billahi syai'a syafa'ahu Allahu bih. Kata Rasulullah apa? Dalam hadis riwayat Muslim, dalam kitab sahihnya, apabila sebuah jenazah disolatkan oleh 40 orang yang beriman dan gak pernah berbuat syirik kepada Allah, 40 saja yang ikut menyolatkan jenazahnya, maka jenazah itu dapat syafaat dari Allah Ta'ala. Inilah kenapa kita disuruh memperbanyak apa? Sahabat yang soleh. Kalau sahabat itu gak pernah berbuat syirik kepada Allah, 40 orang saja yang menyolatkan jenazah kita gak pernah berbuat syirik, Allah jamin, Allah berikan syafaat kepadanya. Ini manfaatnya ya, punya sahabat soleh gak pernah berbuat syirik kepada Allah. Kemudian setelah kita meninggal pun, sahabat yang soleh akan senantiasa mendoakan kita. Mendoakan kita, dia ingat itu. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur. Didoain sahabatnya yang telah terlebih dahulu meninggal. Nah ini manfaatnya kita punya sahabat mukmin soleh bertakwa kepada Allah. Setelah kita meninggal di alam barzakh, kita dibangkitkan di padang mahsyar. Manfaatnya punya teman, sahabat dekat kita, teman akrab kita yang dia mukmin, soleh dan bertakwa, dia bisa memberi syafaat kepada kita. Makanya kata Imam Hasan Al-Basri, seorang tabi'in, aksiru, perbanyak kalian memiliki sahabat-sahabat yang saleh. Karena kenapa? Karena mereka bisa memberi syafaat pada hari kiamat nanti. Tapi tetap kita minta syafaatnya kepada Allah. Karena yang berhak mengizinkan orang itu bisa memberi syafaat adalah Allah Ta'ala. Qulillahi syafa'atu jami'ah. Katakanlah syafaat itu semuanya pada hari kiamat milik Allah Ta'ala. Tuh kan? 3 manfaatnya. Antum punya teman dekat orang kafir, teman akrab orang kafir. Yang pertama, gak bisa nolong antum ketika antum sudah meninggal. Kalau dia hadir ketika kita sakaratul maut juga dia gak bisa talqinin. Ya. Ketika hari kiamat juga dia gak bisa ngasih syafaat. Makanya ini yang kita perbanyak teman mukmin, teman dekat maksudnya ya, teman akrab kita mukmin, soleh, bertakwa. Jangan sebaliknya nyari teman yang fasik, suka mabuk. Jangankan kita berteman dengan orang gitu ya. Kita duduk di majelisnya orang yang lagi minum minuman keras saja kita sudah dosa, walaupun kita nggak minum. Kata Rasulullah dalam hadis riwayat Tirmidzi, la yajlisu fi majlisin yudaru alaihi al-khamr. Gak boleh seorang mukmin duduk di majelis yang di situ diedarkan minuman khamr di atas mejanya. Duduk di majelis kayak gitu aja gak boleh.
haram sudah, berdosa kita. Maka ini pentingnya kita memahami hak persahabatan. Jadi milih sahabat itu nggak asal-asal, ada aturannya dalam syariat. Kita wajib memiliki sahabat, teman dekat kita, teman akrab kita, orang mukmin yang soleh dan juga bertakwa. Ini yang pertama, ini hak persahabatan. Yang kedua, hak persahabatan itu adalah antakuna shadaqatu lillahi wa fillah. Persahabatan itu dibangun di atas ketaatan kepada Allah dan karena cinta kepada Allah. Jadi persahabatan itu dibangun bukan karena keuntungan materi, tapi di atas ketaatan kepada Allah dan karena cinta kepada Allah. Sering antum dengar hadisnya ya, riwayat Bukhari dan Muslim. Ada seorang laki-laki ingin mengunjungi sahabatnya di daerah yang lain. Kemudian ditanya oleh malaikat yang diutus oleh Allah, "Kamu mau kemana?" "Saya mau mengunjungi sahabat saya di daerah sana." "Apakah ada hajat yang ingin engkau raih, keuntungan yang ingin engkau raih dari mengunjungi sahabatmu?" Kata orang itu, "Enggak ada." Lalu malaikat itu berkata, "Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Ta'ala untuk memberitahukan kepadamu bahwa karena engkau mencintai sahabatmu karena Allah, maka Allah pun mencintaimu." Lihat, persahabatan karena Allah mendatangkan cinta dari Allah Ta'ala. Jadi dasarnya itu bukan kepentingan materi, tapi itu didasarkan karena ketaatan dan kecintaan kepada Allah Ta'ala. Nah ini pentingnya kita memilih sahabat yang beriman, bertakwa dan juga soleh, dan kita akan jadikan landasannya itu karena ketaatan kepada Allah Ta'ala ya. Kemudian kata beliau, walihada, oleh karena itu, yang bagi alla yada'a mumkinan min naf'i man yaqdiru ala naf'ihi minhu bita'limihi ma yajhal. Persahabatan bagi seorang penuntut ilmu itu adalah saling memberikan manfaat di antara mereka. Di antaranya saling mengajarkan ilmu di antara mereka. Saling ngajarin ilmu agama. Antum mungkin ada yang lebih bagus bacaan Al-Qur'annya, ajarkan kepada yang belum bagus bacaannya. Di antara antum mungkin ada yang paham lebih dari ilmu fikih, diajarkan tentang keilmuan tersebut kepada temannya. Maka ini di antara manfaat persahabatan sesama penuntut ilmu. Jadi jangan penuntut ilmu itu kalau saling ketemu ngobrolnya malah ngalor ngidul, bukan ngobrolin ilmu. Oh ini salah fatal ini. Penuntut ilmu agama itu kalau ketemu yang ngomonginnya ilmu gitu. Ya, makanya kenapa kita selalu dapat manfaat? Ya, Anda merasakan kalau nemenin beberapa syekh gitu, yang mereka pengen jalan ya, Anda selalu dapat manfaat ilmu. Karena kalau ngobrol ya keluarnya pembahasan ilmu gitu. Dulu Anda fahamnya tentang hadis naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an akli kulli dhinabin minas sibah. Pernah dengar hadis ini kan? Hadis riwayat Abu Daud atau riwayat Muslim. Rasulullah melarang untuk memakan daging hewan yang dia bertaring dan dia buas. Pernah dengar kan antum hadis ini? Dulu ana fahamnya semua hewan yang bertaring dan dia buas, baik yang dia hidup di darat maupun di laut, itu semuanya haram, nggak boleh kita makan.
Tapi anak ketemu Syekh ini dia jelasin pendapatnya Syekh Utsaimin juga. Yang dimaksud hewan bertaring dan buas yang dilarang dimakan dagingnya itu yang hidup di darat saja. Yang hidup di darat saja. Adapun yang hidup di lautan itu nggak haram walaupun mereka bertaring. Ya. Tapi kalau antum mungkin udah paham ya dari dulu, ya, bahwasannya yang haram kalau hewan itu bertaring dan juga buas itu dagingnya dimakan itu haram kalau dia hidupnya di darat saja. Makanya ikan paus halal, ikan hiu halal, ya, walaupun bertaring buas. Karena memang larangan itu hanya untuk hewan yang hidup di darat saja. Sampai buaya itu. Tentu buaya kan? Buaya hidupnya di air atau di darat? Hah? Buaya darat. Wah. Tentu ingatnya buaya darat. Ya? Buaya hidupnya di air atau di darat? Buaya darat itu nanti saya. Dibilang buaya darat tapi Untuk belajar biologi, buaya hidupnya di air atau di darat? darat. Jual Hah? darat. Karena bertelur itu kan. Buaya darat di mana ayo? Di mana? Di air atau di darat buaya? Darat. Hah? Di air? Di laut atau di sungai? Hidup di laut nggak? Sebagian ulama mengatakan buaya itu lebih banyak hidupnya di air, di sungai. Walaupun dia terkadang muncul di darat. Makanya dia nggak disebut hewan yang hidup di dua alam, karena kebanyakan dia hidupnya di laut, ya, atau di sungai tadi. Dan ulama berpendapat kalau buaya itu hidupnya di sungai, maka dia berarti halal. Karena dia hidupnya di mana? Di air. Ya. Nah, kita kan dapat ilmu kayak gitu, ya. Itu dari perbincangannya, ya, kita dengan sesama penuntut ilmu. Jadi jangan antum sesama penuntut ilmu kok yang diobrolin perkara yang bukan ilmu saya, ya, karena harusnya ada ilmu-ilmu baru yang kita dapat, ya. Manfaatkan ketika antum duduk sesama penuntut ilmu agama, ya. Jangan yang diomongin kok janda lagi, ya, sudah selesai itu, ya, nggak usah diomongin perkara yang kayak gitu, ya. Ya. Ini sudah azan. Baik, kita cukupkan pembahasan kita untuk materi. Kita buka diskusi dan tanya jawab. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.